Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta hadaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara fillah, Masjid Ibnu Suhaim bin Ismail atau masjid isi tercinta kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang tercurah pada kita semua. Wabil khusus tentunya nikmat iman dan Islam yang sama-sama kita rasakan pada kesempatan edisi hari ini, Yaumul Ahad, hari Ahad tanggal 4 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Semangat subuh semuanya penuh keberkahan dan tentunya kenikmatan ini tak akan mungkin kita dapatkan tanpa ada perjuangan daripada Nabi kita tercinta, Nabi akhir zaman, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam senantiasa tersajikan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dalam ridha Allah, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, ulamin, warasatul anbiya wal mursalin. Rahimahumullah taala, guru-guru kita semua. Sehingga mudah-mudahan sampai semoga kepada kita sekeluarga besar yang senantiasa berusaha tunduk setia patuh pada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lebih lanjut, Abi juga mohon keikhlasan para jamaah subuh, karena jamaah subuh ini Abi yakin semuanya insyaallah pilihan Tuhan. Orang-orang yang datang ke sini tadi yang salaman itu ada 12 orang. Allah alam kalau ada yang kemana-mana ya. Tapi yang paling penting yang salaman tadi Abi itu ada 12 orang. Benar nggak itu ya? Kira-kira ada kan segitu nggak? 12 orang ya. Nah dari yang 12 ini insya Allah kalau diibaratkan akan menjadi ibarat kata itu 12 mata air yang dipukulkan ya, ibaratnya tongkat Nabi Musa alaihissalam dipukulkan kepada batu, jadilah dia 12 mata air dan air itu akan menerangi setiap umat. Mudah-mudahan kita semua semoga tergolong orang-orang yang mempunyai semangat subuh yang bercahaya sehingga menerangi seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya mohon keikhlasan para jamaah untuk infak sedekah di subuh hari ini dengan doa. Mohon doanya, infak sedekah dengan doa ya. Tolong doanya sekali lagi kirimkan Al-Fatihah ila ruhi wa jasadi. Yang pertama Ibu Nurma, yang kedua Umi Ida Farida. Kalau Umi Ida Farida baru kemarin mulai sakitnya. Makanya pagi ini Abi akan berangkat mendadak. Pesan tiketnya besok, tapi pagi ini harus berangkat mendadak dengan travel. Karena Umi jatuh di kamar mandi. Nah, gitu. Jadi perlu perawatan. Jatuh di kamar mandi. Sebab posisi SLB dengan kamar itu memang lumayan jauh kalau berjalan. Nah, sementara kamar mandi ada di SLB. Nah, jadi mohon doa
untuk dua orang tercinta kami, yaitu Ibu Nurmas sebagai ibu dan Umi Ida Farida sebagai istri Abi. Mudah-mudahan disehatkan kembali. Dan rencananya hari ini pula akan dibawa ke rumah sakit terdekat di sana. Tadinya mau pulang sini, cuman sepertinya nggak kuat ini. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siapapun yang sakit juga yang ikut mengaminkan, semoga disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang lagi musim flu, ada yang bersin-bersin ya. Ini macam puskesmas saja nih. Ada bersin-bersin, ada yang batuk, macam-macam lah yang dirasa. Ya, insya Allah dengan kita doa bersama ini, semuanya dikasih sehat ya. Dan ini adalah ujian Allah, kalau sabar, sakitnya juga menjadi penggugur dosa, penambah pahala. Makanya ada kalimat yang disunahkan, kalau ada yang sakit, kalau kita dengar orang bersin, awalnya kalau bilang Hasim, pasti kita ngomongnya, yang bersin bilang Alhamdulillah. Dijawab sama yang mendengar bersin itu, yang dengar, Pak Bahusin bersin, makasih. Pak Bahusin bilang Alhamdulillah. Kalau kita bilang, Yarhamukallah. Semoga Allah mengasihi, menyayangimu. Yarhamukallah, dirahmati Allah. Terus dijawab lagi sama Pak Bahusin, Yahdikumullah, Yahdikumullah. Semoga Allah mencurahkan hidayah kepadamu. Kan saling mendoakan. Ya, kalau mau dipanjangkan, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Misalnya gitu ya. Jadi minimal Yahdikumullah. Sudah, jawabnya sampai situ aja, jangan sampai Hasim, Alhamdulillah, dijawab Yarhamukallah, dijawab lagi Yahdikumullah, dijawab lagi ya sudahlah. Nah, bisa. Ya, jadi sudah sampai Yahdikumullah cukup. Tapi kalau bersihnya lebih dari sekali, ada sunnahnya. Selain Yarhamukallah, kita bilang Syafakallah. Kalau buat laki-laki Syafakallah. Kalau buat wanita Syafakillah. Kesananya la ba'sa tahurun insyaallah. Sama aja kalau kesananya la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau banyak yang sakitnya syafakumullah. Syafakumullah. Itu kalau banyak. Gitu ya. Jadi maksudnya syafakallah itu semoga Allah menyehatkanmu. Syafakallah. La ba'sa tahurun. Penyakit ini tidak menimbulkan yang membahayakan. Tahurun, dan mensucikan dirimu, mensucikan ya. Mensucikan kita, membersihkan kita. La ba'sa tahurun insyaallah, ya tentu dengan izin Allah, insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Nah, itu yang ringan-ringan itu aja kita harus tahu, saling mendoakan. Makanya enak jadi orang Islam itu selalu saling mendoakan. Tidak main-main itu sebagai orang Islam. Kalau sudah kita tebar doa, hati kita akan dekat. Kita mau menyakiti orang itu juga nggak mau. Kenapa? Karena kita saling mendoakan. Tidak mau kita saling mencerca, saling mencari kesalahan. Kenapa? Karena kita saling mendoakan. Itu yang paling penting. Ya, saling mendoakan. Nah, makanya mudah-mudahan dengan kita saling mendoakan ini, apa yang kita butuhkan dicukupi, dan tentunya kalau kita sakit disehatkan. Bila kita dalam keadaan sakit dan sabar, insya Allah jadi penggugur dosa. Karena dosa kita banyak. Nah, makanya dengan sakit ini insya Allah ya, disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mari kita dalami sedikit tafsir Al-Qur'an
kita tadaburi tafsir Al-Quran melalui kitab Braille, ya, Al-Quran Braille. Abi akan memberikan sedikit penjelasan tentang surah Ali Imran mulai dari ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Telah ditambahkan kepada manusia ini suatu keinginan, hasrat. Yang pertama, minan nisa. Karena kita laki-laki semua pas ya. Ditambahkan hasrat ini kepada wanita. Tentunya semua yang laki-laki doyan perempuan. Mau wanita. Kalau tidak mau wanita, tidak normal. Normal. Apalagi nanti siang kalau lihat biduan, normal. Ya. Mungkin nanti Fani akan istighfar astagfirullahaladzim sambil nutup muka tapi agak ngintip sedikit. Ini An-Nisa. Ya, itu yang pertama. Kemudian juga diantaranya ada wal banin. Kita cinta juga sama anak-anak. Cinta wanita, cinta anak. Maksudnya cinta istri, cinta anak. Kemudian juga wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, harta benda baik dari emas dan perak. Ada lagi wal khail musawwamati wal an'am, ada binatang ternak, ada sawah ladang. Ya, itu yang kita cintai. Tapi Allah menyatakan semua harta-harta itu dzalika mata'ul hayatid dunya. Dia itu semuanya adalah semata-mata perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi, yang benar-benar terbaik, memberikan tempat, memberikan sesuatu yang terbaik daripada itu semua. Jadi kalau orang yang ahli ibadah, ahli masjid, itu mesti dia lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya. Lebih cinta kepada janji Allah dan Rasulnya daripada dunia ini. Barangkali kita siang malam kerja, cuma ingin mendapatkan cuan, pengen memberikan kebahagiaan buat anak istri kita, itu betul, tidak salah, bagus. Cuma jangan sampai itu semua melenakan kita sehingga kita lupa segala-galanya. Nah, di sini Allah menyatakan lagi pada ayat selanjutnya, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mau ibaratnya ya diberikan satu berita yang lebih baik daripada itu semua, daripada yang tadi disebut di atas, daripada dunia dan segala isinya itu. Dan berita baik ini bagi orang-orang lilladzina taqau, ya, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa inda rabbihim, di sisi Tuhanmu. Maka dia akan mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Dia akan mendapatkan surga dan segala isinya. Yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Sungai-sungai lebih indah daripada dunia ini. Kalau emang pengen surga, utamakan akhirat daripada dunia. Khalidina fiha, dia akan kekal di dalamnya. Siapa yang mau kekal dalam kebahagiaan? Pasti kita mau. Nah,
Kita kalau mengutamakan akhirat daripada dunia ini, maka kita ini akan kekal dalam surga. Khalidina fiha. Terus fasilitas apa lagi yang Allah kasihkan buat kita? Wa azwajum mutahharah, akan mendapatkan pasangan-pasangan yang selalu suci. Kalau wanita-wanita kita di dunia dipakai, rasanya sudah tidak perawan lagi. Tapi kalau wanita akhirat, termasuk istri kita di akhirat nanti, sebagai ratu bidadarinya, itu digunakan, dipakai sama kita itu tetap suci. Nggak ada istilah turun mesin. Tetap suci. Wa azwajum mutahharah. Yang namanya laki-laki normal. Melihat wanita selalu pengennya perfect, pengennya wanita ini sempurna. Wanita yang belum punya anak dengan wanita yang sudah punya anak lain. Atau jangankan wanita yang sudah punya anak, wanita yang tidak punya anak sekalipun, kalau sudah digunakan ya lain rasanya, sudah nggak perawan lagi. Ya, ini wanita surga, dia perawan terus. Iki perawan terus. Dede senang perawan. Ya, kalau kita jujur aja, namanya istri yang sudah kita pakai puluhan tahun dengan perawan yang baru jadi kan lain rasanya. Ya toh? Nah, ini kan pasti kita pengen perawan. Nah, di surga itu kita akan mendapatkan azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang disucikan. Kan hebat, luar biasa. Susah mau mendapatkan yang begitu. Nah, kita nanti dapat insya Allah. Asalkan kita mengutamakan akhirat daripada dunia. Masa nggak pengen? Waridwanum minallah. Kita juga mendapatkan keridhaan Allah. Kalau Allah ridho kepada kita, kebahagiaan namanya. Tapi kalau Allah tidak ridho pada kita, maka tidak ada bahagianya kita. Ya. Jadi kalau kita pengen dapat ridho Allah, beribadah ini harus karena Allah, jangan karena yang lain. Kita sekarang tausiah subuh. Tausiah subuh ini bukan karena ada sarapan pagi, bukan ada snack. Tapi harus karena Allah. Itu yang paling penting, harus karena Allah. Kalau karena sarapan snack, atau mohon maaf misalnya, nggak enak ini, sama donatur yang nyumbang, siapa yang makannya? Nanti di akhirat kita akan disuruh Tuhan untuk minta pahala kepada yang ngasih snack ini. Kita minta sana yang ngasih snack. Karena kamu ngaji sudah karena dia. Jangan. Harus karena ridha Allah, karena ingin mencari ridha Allah, mencari karunia Allah. Itu kalau ngaji begitu harusnya. Ngaji karena nggak enak sama ustadznya, aduh nggak enak ini ustadz Pemkot, jauh-jauh datang, wah nggak enak ini ustadz Pemkot, oh ya, aduh, bentar ya, bentar ya Pak ya, izin dulu, Umi ini, Assalamualaikum, ya. Iya iya iya, iya iya nanti sudah ini, ya, tenang aja, oh, tenang aja nanti udah ke situ, iya iya siap, udah dengar kok. Nah, Anda tahu sendiri musibah seorang mubalik kalau sudah ada telepon dari ratu bidadarinya dalam keadaan sakit, bukan sehat ini. Ya. Jadi insya Allah mohon doanya aja, Abi pagi ini akan berangkat. Mudah-mudahan dalam keselamatan dan dapat merawat di sana ya. Nah itulah. Nah, ujian sebagai seorang dai. Nah itu bayangkan aja.
Di satu sisi harus menyampaikan tugas, menyampaikan ilmu, tapi di sisi lain ada keluarga yang dipikirkan. Di satu sisi ada kita harus menyampaikan yang benar, yang hak dari Allah, tapi di sisi lain misalnya banyak para dai yang mikirkan hutangnya belum lunas. Ya, jadi memang pokoknya ngaji harus karena Allah, harus karena Allah. Ya, jangan sampai karena kita melihat yang lain. Sebab apapun itu, ada orang yang tadinya dia ngaji, berhenti ngaji. Kenapa? Karena ustadznya tidak sesuai dengan dia. Ustazahnya tidak sesuai dengan dia. Begitu ustadz atau ustazahnya itu berhenti, tidak ngajar lagi, baru dia ngaji. Nah, ini berbahaya. Ya, jangan sampai itu terjadi pada kita. Percuma ngajinya. Kalaupun dia masuk, percuma ngajinya. Bukan apa-apa. Karena jadi mubazir aja. Nah, makanya di sini harus betul-betul kita manusia pilihan Allah, meluruskan niat. Jangan sampai amal kita ini sia-sia. Makanya harus cari ridha Allah di sini. Harus cari karunia Allah di sini. Kita membutuhkan itu buat bekal kita pulang. Nah, itulah ridha Allah. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah akan senantiasa maha memberi berita kebaikan pada hamba-hambanya. Hamba-hamba Allah itu siapa? Al-ibad itu. Wallahu basirun bil ibad. Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang berita gembira ya. Yang berita gembira itu diantara yang tadi di atas itu. Kepada hamba-hambanya. Nah, hamba-hamba Allah ini siapa? Ada kriterianya. Di antaranya adalah selain beribadah ini karena Allah, alladzina yaquluna rabbana, dia berdoa kepada Allah dengan doanya, ya Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah berusaha untuk beriman kepada Engkau. Faghfir lana, maka ampunilah kami dzunubana, dari dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini harus dibaca doa ini. Yaitu Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu doa di antara doanya itu. Nanti boleh dilihat di surah Ali Imran ayat 16 dari Rabbana. Nah, orang-orang yang tadi ya, dia pertama berdoa seperti itu. Yang kedua dia as-sabirin. Dia meningkatkan kesabaran, sabar dalam beribadah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, sabar. Allah beserta orang-orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Was-sadiqin. Dia berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa mengakui Al-Quran itu adalah benar adanya, benar. Tidak ada yang lain kecuali Al-Quran yang benar. Wal qanitin, dia berusaha untuk takwa kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wal munfiqin, dan dia menjadi orang-orang yang ahli infak. Dalam ayat lain, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah yang berinfak, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Kalau dia medit, atau kalaupun dia ngasih harus ketahuan orang, itu masih diragukan ketakwaannya. Ibadahnya menjadi ahli ibadah ini dia diragukan. Ya. Kalau orang yang ahli beribadah ini, mau orang tahu atau tidak dia beramal, dia tidak urusi. Ya. Yang penting ridha Allah saja. Allah yang Maha mengetahui. Wal mustaghfirina bil ashar. Nah, ini perhatikan ya. Orang yang dapat berita gembira ahli ibadah ini, dia memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Mohon ampun ini maksudnya dengan salat malam. Bukan cuma sekedar mohon ampun saja. Tapi dengan salat malam, di situ dia mohon ampun kepada Allah.
Makanya minimal ada contoh bacaan ketika bangun tidur. Begitu bangun tidur, ada bacaan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihir nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli. Mohon ampun pada Allah. Itu bacaan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu dibaca ketika bangun tidur. Jangan main bangun aja. Minimal mohon ampun kepada Allah seperti itu. Maksimal ya salat malam. Itu namanya ciri orang bertakwa, ciri ahli ibadah, orang ahli ibadah. Wal mustaghfirina bil ashab. Ya. Nah, itulah diantara beberapa ciri ahli ibadah, beberapa ciri orang-orang yang mendapatkan ridha Allah, mendapat berita gembira dalam surga. Orang-orang yang di dunianya kalau sudah mendapat ridha Allah ini dia akan mendapatkan keberuntungan. Nah, itulah diantaranya kalau memang kita mau menjadi orang-orang yang diridhai Allah, ahli ibadah. Nah, itulah infak jangan ditinggalkan, mohon ampun di waktu sahur, salat malam jangan ditinggalkan. Pokoknya jangan tinggal lah. Ya. Dia bertakwa, beriman kepada Allah, dia melaksanakan yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya, dia berinfak di jalan Allah. Pokoknya semua amalan ini jalankan. Dia bersabar. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, orang ngajak ngaji, ngajak sholat, ayo laksanakan. Mumpung ada kesempatan untuk ta'lim, mumpung ada gurunya, jalankan. Jangan keras hati. Kalau kita masih mungkin keras hati, dipertanyakan apakah layak kita mendapatkan fasilitas yang nikmat dari Allah tadi. Itu ya para jamaah. Sementara itu dulu tausiah di kesempatan hari Ahad ini. Mohon maaf nih, pasti banyak kurangannya. Pikiran Abi juga bercabang. Ya, jadi mohon maaf kalau mungkin tausiah di subuh kali ini ada keteledoran, ada kekeliruan. Kita ngaji juga sangat sederhana, tapi mudah-mudahan walaupun ngaji singkat ini, walaupun materinya mungkin sangat sederhana, karena kalau dipanjangkan bisa panjang, kalau dipendekin bisa pendek, tapi paling tidak kita ada gambaran lah. Ada gambaran bahwa sesungguhnya orang hidup di alam dunia itu emang harus seperti ini. Dan ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih utama daripada dunia. Maka utamakanlah akhirat, jadikan fasilitas dunia ini, kalau kita punya dunia, kalau kita punya harta, jadikan fasilitas itu semua sebagai jalan untuk menopang kehidupan pada akhirat. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kemanfaatan, hidayah, taufik untuk kita semua, iman takwa, sehingga kita tetap dalam iman dan Islam. Di ISBI ini kita senantiasa dapat bahu-membahu, sama-sama kita di dunia, mudah-mudahan di surga di hadapan Allah kita juga dapat sama-sama. Insyaallah amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب الناس مذهب البأس اشفى أنت الشافي اللهم لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما وصلى الله على نبينا رسول محمد وعلى اله وصحبه وسلم امين رب العالمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهدايه ورضا والعنايه والله الموافق الى اقوام الطريق نون والقلم وما يسرون بالله في سبيل الحق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.